Kewirausahaan menjadi sebuah peluang usaha yang baik di berbagai kalangan. Banyak wirausaha yang muncul dengan berbagai ide kreatif serta inovasi yang terbaru. Nah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan rancangan aplikasi bisnis kami, yaitu Jasa Kos. Jasa Kos sendiri adalah aplikasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan khususnya bagi anak kos. Kenapa sih kami memilih Jasa Kos? Karena banyaknya anak ataupun keluarga yang merantau jauh dari keluarganya, sehingga membutuhkan kos ataupun tempat tinggal. Anak kos pada umumnya memiliki kesibukan yang menyebabkan kebutuhan pribadi mereka tidak terpenuhi, apalagi ketika jauh dari keluarga. Selain itu, pada umumnya orang-orang ingin proses simpel dan cepat dalam mencari kos, tanpa perlu harus kesana kemari untuk mencarinya. Jasa Kos sendiri sangat cocok untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hanya dengan masuk ke aplikasi, kita dapat melihat dan mencari kos, melihat bangunan kos, melihat lokasi, serta melihat harganya. Jasa Kos sendiri memiliki fitur-fitur dan fungsi yang berbeda-beda, seperti jasa transportasi, jasa pemesanan makanan, jasa laundry, serta jasa penjualan barang-barang untuk peralatan berbagai anak kos. Fokus utama pengembangan aplikasi Jasa Kos saat ini terletak pada layanan jasa servis dan jual beli barang anak kos. Hal ini dikarenakan kesulitan anak kos dalam menemukan layanan jasa servis, sehingga terkadang membuat banyaknya barang yang rusak, tidak bermanfaat, dan tidak terpakai. Padahal kerusakan pada barang tersebut tidaklah terlalu berat. Hanya saja kekurangan keahlian individu anak kos yang tidak dapat memperbaiki barang tersebut. Fitur yang dikembangkan bukan hanya fitur layanan jasa servis dan jual beli barang anak kos, tetapi semua fitur juga dikembangkan. Hanya saja fitur layanan jasa servis dan jual beli barang anak kos menjadi ikon aplikasi Jasa Kos itu sendiri. Dengan adanya aplikasi Jasa Kos ini diharapkan kepada semua anak kos, terutama mahasiswa dan mahasiswi yang mengalami masalah ketika berada di kos, dapat teratasi dengan adanya aplikasi ini, sehingga kebutuhan anak kos dapat terpenuhi melalui aplikasi Jasa Kos ini. Dalam kondisi pasar, aplikasi Jasa Kos sebagai layanan bisnis jasa mentargetkan diri sebagai perusahaan yang bersaing dengan perusahaan jasa lainnya dengan fokus untuk memenuhi kebutuhan anak kos. Di kekuatan pasar, Jasa Kos mampu bekerjasama dengan pelaku UKM yang berada dekat dengan lingkungan anak kos. Hal ini dikarenakan Jasa Kos memiliki segmentasi khusus, yaitu dengan kalangan mahasiswa dan mahasiswi yang ada di seluruh Indonesia. Banyak pelaku UKM sekitaran universitas yang sebenarnya memiliki potensi yang bagus dalam pengembangan usahanya, seringkali diabaikan atau dilupakan karena dianggap usahanya terlalu kecil. Dan Jasa Kos dapat bekerjasama dengan masyarakat sekitar dalam pengembangan usahanya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan anak kos. Kelemahan bisnis layanan jasa seperti ini tidak selalu dapat diawasi secara utuh oleh pemilik bisnis. Jika ada pelayanan yang kurang baik atau kurang memuaskan dari partner bisnis ke konsumen atau ke customer, yang akan menjadi hal penting yang dapat akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas pada aplikasi Jasa Kos. Yang pertama yaitu customer segment. Pada customer segment, kita akan mengembangkan sebuah produk dan harus disesuaikan dengan target segmentasi yang dituju oleh sebuah perusahaan. Hal tersebut dilakukan agar produk dapat diterima di pasaran. Segmentasi pengguna aplikasi mobile Jasa Kos adalah pelajar, mahasiswa, mahasiswi, pekerja kantoran, masyarakat umum, dan pengguna layanan transportasi. Nah, yang kedua yaitu value proposition. Value
review keuntungan dari JAKOS. Nah, keuntungannya ialah memenuhi kebutuhan anak kos yang begitu banyak dan kemauan anak kos yang ingin semuanya lebih simpel menjadi tantangan serta solusi adanya aplikasi JAKOS. Dengan aplikasi ini akan membantu mempermudah kebutuhan anak kos. Value education di sini maksudnya adalah nilai edukasi yang mampu diberikan oleh aplikasi JAKOS kepada pelanggan dan konsumen. Value education dari JAKOS sendiri adalah memberikan kemandirian kepada anak-anak kos yang mau memulai usahanya dalam aktivitas keseharian anak kos. JAKOS juga akan memberikan tips-tips mengenai hidup simpel ala anak kos. Yang ketiga ialah channels. Channels di sini menggambarkan bagaimana perusahaan berkomunikasi dan menjangkau segmen pelanggannya. Dapat dikatakan bahwa saluran distribusi di sini adalah proses atau bagaimana aplikasi JAKOS dapat diketahui, digunakan dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Adapun elemen channels dalam JAKOS yang dimanfaatkan adalah aplikasi online lainnya, testimoni pengguna, iklan media cetak, iklan media elektronik, dan iklan media sosial. Yang keempat adalah customer relationship. Sebuah bisnis baru harus diketahui oleh calon pelanggan karena itu sangat perlu untuk menyuarakan bisnis tersebut. Customer relationship dapat dikatakan bagaimana cara perusahaan menentukan bisnis hubungan kepada semua pelanggan agar tercipta komunikasi yang baik. Untuk JAKOS sendiri, hubungan dengan pelanggan dijaga baik secara offline maupun online. Berbagai cara bisa dilakukan, yaitu dengan diskon dan promo menarik perhatian pelanggan sehingga menciptakan komunikasi yang lebih baik dengan pelanggan, menyediakan email newsletter, serta aplikasi dengan beberapa fitur yang membantu pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya. Yang kelima ialah revenue stream. Elemen ini merupakan inti dari model bisnis. Pada elemen ini menggambarkan bagaimana aliran pendapatan yang masuk ke perusahaan melalui aplikasi JAKOS. Aliran pendapatan dari aplikasi JAKOS dari pengguna layanan aplikasi JAKOS, pembelian atribut JAKOS, keuntungan dari pembelian alat elektronik, dan hasil jual beli barang kebutuhan anak kos. Yang keenam, key resource. Sumber daya ini mulai dari pengolahan bahan baku, penataan SDM, penataan proses operasional. Sumber daya merupakan aset terpenting yang diperlukan untuk membuat model bisnis berfungsi. Key resource JAKOS adalah aplikasi WhatsApp, Google Maps, dan infrastruktur server. Ketujuh ada key activities. Kegiatan utama dalam sebuah model bisnis sangatlah penting. Hal ini akan menjadi fokus langkah dan persiapan ke arah mana bisnis akan dikembangkan. Melalui elemen ini akan digambarkan apa yang akan dilakukan perusahaan untuk membuat model bisnis yang dirancang bekerja seperti produksi, pemecahan, masalah, kegiatan platform, dan jaringan yang digunakan. Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan JAKOS dalam mengembangkan bisnisnya agar efektif adalah menghubungkan driver dengan pelanggan, menghubungkan penyedia layanan jasa dengan pelanggan, dan manajemen data pengguna. Yang kedelapannya adalah key partnership. Kemitraan kunci di sini merupakan jaringan pemasok dan mitra yang membuat model bisnis berfungsi. Kemitraan mungkin merupakan aliansi strategis antara non-kompetitor dan juga pesaing, rekan kerja, pemasok, dan semua yang terlibat untuk pengembangan perusahaan. Partner-partner yang memungkinkan perusahaan dapat mewujudkan produk atau jasa aplikasi JAKOS adalah mitra pengemudi, supplier atribut, supplier kebutuhan elektronik, dan penyedia infrastruktur server. Yang kesembilan ialah cost structure. Pengolahan biaya secara efisien akan membuat bisnis yang kita jalankan menjadi lebih hemat dan bisa meminimalisir risiko kerugian. Pada bagian struktur biaya ini menjelaskan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis yang telah dirancang. Struktur dari JAKOS adalah bagi hasil dengan mitra layanan jasa dan pengemudi, gaji pegawai kantor, biaya aplikasi Google Maps, penyewaan infrastruktur server, dan biaya pemeliharaan dan perbaikan sistem. Hasil dari pembahasan dan pemetaan 9 elemen model bisnis Canvas dapat digambarkan seperti ini. Kira-kira seperti itu. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata, pengucapan, maupun dari segi materi. Mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.